Sesampainya di rumah, karena Sofia sudah dirongsen dan pengecekan segala macam, pada akhirnya diperbolehkan pulang. Mobil itu terparkir sempurna di depan rumah. Levi segera membuka pintu belakang untuk mempersilahkan dua orang itu keluar. Kelvin memegang kepalanya agar tidak kena atas pintu keluar mobil. Tapi tiba-tiba Kelvin melihat bayangan pada jendelanya, membuat semua orang yang hendak masuk terkejut dengan ucapan tuannya. Berhenti. Seluruh orang yang bersama mereka, hanya 5 orang itu, sudah termasuk Levi. Pria itu pun menghampiri tuannya untuk tahu apa yang sedang terjadi. "Tuan, ada apa? Siapkan senjata, kalian," ujar Kelvin yang membuat mereka mengeluarkan seluruh pistol secara bersamaan. Berani sekali mereka memasuki kediaman seorang Kelvin saat pria itu tidak ada. Sofia mendekat pada Kelvin. "Tuan, ada apa? Cepat sembunyi," ujar Kelvin yang membuat Sofia mau tak mau menurut. Ia berharap semoga semua orang tidak apa-apa, terutama sang tuan. Kelvin berjalan terlebih dulu, mendekati pintu. Setelah kayu berbentuk persegi panjang itu dibuka, tak ada seorang pun di sana, membuat semua orang waspada. Biasanya ada banyak penjaga yang entah itu berjalan ke sana kemari, minum atau melakukan hal lain, tapi ini senyap, membuat firasatnya semakin buruk. Dor! Sebuah tembakan entah dari mana meluncur dan mengenai salah satu orang yang bersamanya. Kelvin melihat ke atas dan melihat sekilas orang itu. Pria itu pun berlari ke tangga, tapi Levi rasa itu adalah jebakan. Mereka segera mengikuti langkah Kelvin, dan pria itu terkejut melihat banyak orang berbaju hitam, lengkap dengan senjata api laras panjang yang mereka punya. Kelvin menyipitkan mata. Mereka semua lantas bergeser, terlihat seorang pria yang lebih pendek 5 cm dari Kelvin berjalan begitu angkuh. "Rexian," ucap Kelvin dengan nada yang amat tak suka. Dia adalah putra bungsu dari ibu dan ayahnya. Dia dulu anak yang lugu, tapi karena hasutan dari Les membuat dia berubah. Bahkan dia lebih mengerikan daripada iblis. Anak ini kanibal. "Apa kabar, kakak? Atau kakak tiri? Aku rindu sekali padamu, Kak," ucap Rex dengan wajah pura-pura merindukan Kelvin, padahal sebenarnya tidak. Bisa dibilang jika ada acara penghargaan akting terbaik maka anak ini adalah pemenangnya. Kelvin menodongkan pistol pada Rex yang membuat adik yang berbeda 6 tahun darinya, langsung angkat tangan. "Au, wow, sekarang kau berani melawan ya? Aku tidak punya urusan apapun denganmu, Rex. Lebih baik pergi, dan kemana semua orang?" tanya Kelvin yang menatap penuh curiga pada anak yang berbahaya ini. "Aku membunuh mereka semua dan aku mencincang mereka semua, sebagai pengganti daging sapi di supku." Mendengar hal itu, Levi tiba-tiba menghajarnya, membuat semua orang menodongkan senjata itu pada bawahan Levi. "Dasar monster brengsek, aku akan membunuhmu sekarang juga." Semuanya segera menarik pelatuk. Kelvin yang mengetahui hal itu narik kerah Levi hingga membuat mundur dan tembakan itu meleset mengenai keramik tetap di tengah kaki Rex. "Astaga, apa yang kalian lakukan?" tanya Rex yang berdiri sambil marah-marah pada mereka semua. Levi membungkuk. "Terima kasih, Tuan. Sebaiknya kau lebih berhati-hati," ujar Kelvin dengan nada serius. Sebenarnya mereka bukan tandingannya, hanya ia benci harus mengotori tangan. "Tapi Tuan, Nana?" tanya Levi. "Gadis itu tidak akan kenapa-kenapa. Rex memang sering mempermainkan perasaan lawannya, jangan tertipu," ujar Kelvin yang tahu sifat adik tirinya. Dulu dia juga pernah menyembunyikan kucing kesayangannya dan bilang bahwa dia sudah memakan dagingnya, padahal beberapa minggu kemudian kucing itu kembali padanya. Tak lama tawa terdengar dari kuping mereka semua. "Hahaha. Kau memang benar-benar saudaraku, Kelvin. Aku memang tidak menargetkan mereka, tapi orang lain," ucap Rex yang membuat Kelvin membuka matanya lebar-lebar. Ia ingat gadis itu sendiri di luar. "Kurang aja," ucap Kelvin yang mulai terbawa emosi, tapi beberapa saat kemudian dia tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. "Bunuhlah. Bunuh saja gadis itu. Toh dia hanya pemuas nafsu. Aku sama sekali tak peduli. Sungguh. Oh, lihatlah Nona Sofia. Dia sama sekali tak peduli padamu."
Ucap Rex yang membuat Kelvin kembali terkejut. Sekarang semua orang melihat ke belakang, tepatnya Sofia yang mematung di tempat setelah mendengar hal itu. Kelvin segera berlari ke arahnya, dan menegang bahunya. Sofia, ini bukan yang seperti kau bayangkan. Aku tahu, Tuan. Aku memang budak, ucap Sofia yang mengeluarkan sebuah pistol, dan dengan gerakan cepat dia menembak lengan kiri Rex, yang muat semua orang menembaki mereka. Semua orang melompat, terutama Kelvin yang memeluk Sofia dan turun ke bawah. Jarak lantai tidak terlalu tinggi, jadi mereka paling hanya mendapatkan cedera sedikit pada tubuh mereka jika jatuh. Pria itu melepas pelukannya dan menatap Sofia. Kau tidak apa-apa. Gadis itu segera menggeleng. Tidak apa-apa, Tuan. Mereka semua berlomba-lomba untuk keluar, tapi pintu tertutup oleh bawahan Rex yang berjaga di sana. Anak itu memang sudah merencanakan hal ini. Kanibal itu turun dari lantai dan tersenyum puas. Sekarang kau mau kemana, Kelvin? Menyerahlah. Serahkan dagingmu untukku, aku akan memangnya dengan sangat matang, ucap Rex dengan berjalan mendekat. Sofia pun tak tinggal diam-diam menodongkan pistol itu, ternyata bersama Rafael selama 3 tahun ada manfaatnya bagi dirinya. Menjauhlah dari tuanku, ujar Sofia dengan wajah serius. Dasar gadis kecil tak tahu diri, ucap Rex yang sudah emosi pada Sofia karena telah berani membuat tangan seperti ini. Jika ada yang dibunuh terlebih dahulu maka, Sofia lah orangnya. Dor, dor, dor. Sebuah tembakan cepat membunuh seluruh orang di depan pintu, membuat semua orang mematung melihatnya, tapi Kelvin tersenyum senang. Cepat serang balik, bentak Rex, yang menyuruh bawahannya untuk memeriksa, dan mereka semua berjalan ke depan tanpa mereka sangka tembakan itu kembali diarahkan membuat semua orang itu mati dengan cepat. Rex mematung sekarang, siapa yang bisa melakukan penyerangan secepat itu, bahkan dari orang itu tak terlihat dimanapun. Siapa kau? Berani sekali membunuh semua bawahanku? Tanya Rex yang mulai ketakutan. Sekarang semua orang mengacungkan senjata padanya, usia dan sifatnya memang sangat labil. Sekarang apa yang bisa kau lakukan, Rex? Tanya Levi yang dendam karena anak ini sudah menyembunyikannya Nana, wanita yang ia suka dan hampir membunuhnya. Cepat katakan mereka di mana. Maka aku akan melepaskanmu, ucap Kelvin yang membuat semua orang menatap ke arahnya. Tuan, Anda yakin? Tanya Sofia yang merasa anak ini begitu berbahaya kalau dibiarkan. Ruang bawah tanah, dekat kandang harimau, ucap Rex dengan nada yang tak suka, padahal sebentar lagi ia akan membunuh Kelvin dan akan berucap sombong pada kakaknya tapi gagal, tapi yang ia pertanyakan siapa sosok misterius itu. Bok, satu bogeman, mendatar tepat di pipi Rex, yang membuat dia tersungkur di lantai. Itu adalah bayaran yang pantas untukmu, bocah.